Selamat datang di channel teman nonton. Film ini bermulai dengan bencana besar yang menghancurkan seluruh kota. Setelah gempa selesai, seorang pria bernama Min Sung dan istrinya bernama Myung Hwa yang tinggal di sebuah apartemen kemudian terbangun dan melihat dunia sekelilingnya sudah hancur. Apartemen mereka secara beruntung dan ajaib tinggal satu-satunya bangunan yang bertahan masih berdiri. Orang luar yang berhasil selamat dari bencana tersebut kemudian pada berteduh di apartemen karena di luar sedang musim dingin. Di sana kondisi sedang krisis dan stok makanan tinggal sedikit. Dunia telah hancur, tidak ada apa-apa seperti diatur ulang ke awal zaman. Pada malam hari, seorang ibu dan anak mengetuk unit Min Sung untuk minta tempat berteduh karena di luar sangat dingin. Min Sung yang tidak mau menambah repot menerima orang luar, ingin menolaknya. Namun Myung Hwa merasa kasihan dan membiarkan mereka masuk. Keesokan harinya, sang ibu memasak sup dan mereka makan bersama. Myung Hwa juga bermain dengan sang anak dan kemudian mereka menjadi dekat. Saat di luar, ada kecelakaan yang membuat kebakaran. Seorang pria bernama Yun Tak kemudian dengan berani berusaha memadamkan kebakaran itu. Min Sung yang kebetulan sedang ada di sana juga diminta bantuan oleh Yun Tak. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Ketua Dewan Perempuan yang bernama Gum-e mengadakan rapat warga dan membahas masalah orang-orang luar yang berteduh di apartemen telah membuat keadaan menjadi lebih susah. Sebagian warga ada yang mau mengusirnya dan sebagian ada yang tidak tega. 어떤 매뉴얼 같은 거 있지 않아요? 일단은 비상 상황이니만큼 급한 건 시스템을 구축하는 게 Mereka kemudian menunjuk Yun Tak sebagai delegasi warga karena merasa aksi Yun Tak yang berani mengorbankan nyawanya melindungi apartemen saat kebakaran tadi. Yun Tak dan Gum-e kemudian mengambil suara untuk memutuskan perihal pengusiran orang luar. Hasilnya, lebih banyak orang yang setuju untuk mengusir orang luar dari kompleks apartemen mereka. 뭐 어떻게 해야겠죠? Keesokan hari, Gum-e mengumumkan untuk semua orang luar berkumpul di lapangan dengan niat membagikan unit yang kosong untuk mereka. Namun saat semua sudah berkumpul, tim anti kejahatan yang telah dibentuk oleh Yun Tak kemudian keluar untuk mengusir mereka. Para orang luar tidak terima, kemudian berusaha menerobos masuk kembali. Keadaan menjadi rusuh. Yun Tak dan para warga apartemen terus berusaha menahan para orang luar. Para warga di lantai atas pun ikut membantu. Para orang luar yang tersudut kemudian terpaksa pergi. Setelah selesai, para warga kemudian membuat peraturan ketertiban dan saling membagi tugas. Dari tim anti kejahatan, tim distribusi, tim perbaikan, dan tim medis. Namun, tidak semua orang luar telah meninggalkan apartemen. Beberapa warga yang tidak tega mengusir orang luar memberikan mereka tumpangan secara diam-diam, termasuk ibu dan anak kenalan Myung Hwa. Cerita kemudian berlanjut dengan unit anti kejahatan pergi keluar untuk mencari sumber makanan dan kebutuhan harian. Di luar mereka menemukan banyak mayat yang sudah mati. 저거 그때 그 국회의원 아니야? 저 아저씨 그렇게 깝치던. Setiap hari mereka mencari makanan keluar. Namun hasil yang mereka peroleh tidak cukup untuk menghidupi seluruh warga. Dan lama-kelamaan mereka mulai kekurangan makanan. Para penyintas yang bertemu mereka di jalan
juga pada bersembunyi karena takut setelah mendengar rumor bahwa mereka jahat dan egois. Suatu hari mereka berhasil menemukan minimarket, namun tempat itu dijaga oleh seorang bersenjata. 손가락 하나라도 대봐. 이빨 대가리 구멍을 내줄 테니까. 알았어요. Minsung kemudian secara diam-diam menyelamatkan rekannya. Setelah penjaga berhasil dikalahkan, mereka kemudian mengambil semua persediaan di minimarket tersebut. Setelah dapat banyak makanan, mereka kemudian berpesta dan Yuntak memimpin acara tersebut. Di tengah pesta, ada seorang luar muncul yang bernama Haewon, dan ternyata ia adalah penghuni apartemen yang dulu pergi dan telah kembali. Unit apartemen Haewon kebetulan bersebelahan dengan Yuntak. 옆집 아저씨 알지? 몰라? 아유. Saat sedang bernyanyi, Yuntak mengingat masa lalunya. Yuntak adalah seorang supir taksi yang sedang kekurangan uang karena telah ditipu. Ia kemudian mendatangi rumah salah satu kelompok penipu tersebut dan membunuhnya karena si penipu tidak mau mengembalikan uangnya. Di saat itu jugalah, tiba-tiba dunia mengalami bencana besar dan Yuntak berpura-pura menjadi pemilik unit apartemen tersebut. Keesokan harinya, Yuntak mendatangi Haewon untuk mengancam dia memastikan mengenalinya. 기억나 안 나? 나는 것 같아요. Haewon yang takut dan merasa aneh oleh Yuntak kemudian melanjutkan aktivitasnya. Di unit perawatan, ia melihat para ibu-ibu berperilaku santai tanpa beban pikiran, sedangkan dunia di luar sudah hancur. Haewon kemudian menjadi kesal karena merasa apartemen ini aneh dan pergi. Myung-hwa kemudian mencoba menenangkan Haewon. 저기 원래 옆집에 미친놈 살았거든요. 그 아저씨 옆집 사람 아니에요. Melihat kondisi stok makanan yang terus berkurang, Yuntak yang mengetahui beberapa warga menyembunyikan orang luar secara diam-diam, kemudian melakukan razia di semua kamar. Semua orang luar yang berhasil ditemukan langsung diusir, dan warga yang menyembunyikannya kemudian dihukum. Myung-hwa yang sedih melihat ibu dan anak itu diusir, kemudian bekerja sama dengan Haewon untuk mencari tahu kebenaran Yuntak. Saat Yuntak dan tim anti kejahatan sedang pergi keluar, Myung-hwa dan Haewon masuk ke kamar Yuntak dengan menjebol dinding dari kamar Haewon. Di sana, mereka menemukan nenek dari Yuntak asli yang sudah terbaring kurang terawat. Kemudian, mereka juga menemukan jasad Yuntak asli. Saat tim anti kejahatan telah kembali, Myung-hwa membongkar rahasia Yuntak dengan memperlihatkan jasad dan kartu identitas Yuntak yang asli. Keadaan kemudian menjadi kacau. 이 아파트에 당신들 다 가족이라고 생각해서 빗물이고 오물이고. Di saat itu juga, para orang luar yang telah bersekongkol kemudian menerobos masuk wilayah apartemen. Kerusuhan terjadi antar warga luar dan warga apartemen. Minsung dan Myung-hwa kemudian sembunyi dan kabur karena apartemen telah dikuasai orang luar. Namun, Minsung telah terluka akibat kerusuhan tadi. Sambil kesakitan dan kelelahan, mereka beristirahat di suatu tempat terpencil. Di pagi hari, Minsung meninggal karena telah kehilangan banyak darah dari lukanya. 김민성 Myung-hwa yang tinggal sendirian kemudian diselamatkan oleh para penyintas di luar dan kemudian diberi makan. Walaupun para penyintas tahu Myung-hwa adalah bekas warga apartemen, mereka tidak dendam dan tidak menghakiminya. Di sana, mereka hidup damai menganggap semua orang setara tanpa ada diktator. Dengan harapan bersama di tengah kehancuran,
Cerita pun berakhir.